Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketupat di hari raya rasanya nikmat tidak terkira. Siapa yang ingin masuk surga, mari menghafal Al-Quran dengan gembira. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan mukjizat terbesar bagi kita, yaitu Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat putra Abdullah, buah hati Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak BKM, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak BKM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengasah keberanian saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Mumtazah Dongoran. Saya kelas 4 SD Al-Ikhlas Kongo. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada malam ini saya akan membawakan materi ceramah singkat dengan tema Menjadi Hafiz Cilik menghadiahkan mahkota surga untuk orang tua. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta teman-teman yang soleh dan soleha, teman-temanku yang disayangi Allah, siapa di sini yang sayang sama ayah dan bundanya? Boleh angkat tangannya. Siapa yang ingin memberikan hadiah paling mewah untuk orang tua di dunia? Mungkin mobil baru, rumah besar, atau emas yang banyak. Tapi tahukah kalian, ada satu hadiah yang jauh lebih mewah dari emas dan lebih megah dari istana, yang hanya bisa diberikan oleh seorang hafiz Al-Quran kepada orang tuanya di akhirat nanti. Hadiah itu bernama mahkota kemuliaan. Teman-teman, tahu tidak, menghafal Al-Quran itu bukan hanya untuk ustadz atau orang dewasa saja. Kita sebagai anak-anak justru adalah waktu terbaik untuk menabung hafalan. Menghafal Al-Quran di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sulit hilang dan akan membekas selamanya. Jangan bilang menghafal itu susah. Menghafal itu seperti kita lagi chattingan sama Allah. Setiap satu huruf yang kita baca ada 10 kebaikan. Kalau satu ayat sudah berapa tuh? Kalau satu surah, bingung ngitungnya kan? Menjadi hafiz cilik itu keren. Mengapa? Saat anak lain sibuk main game sampai lupa waktu, kita sibuk menjaga kalam Allah. Kita adalah penjaga wahyu ilahi di muka bumi. That's a real superhero. Teman-teman, ayah dan bunda sudah lelah bekerja, mencari nafkah, dan mendidik kita. Mereka ingin kita menjadi anak hebat. Namun, kebahagiaan orang tua yang paling tinggi adalah saat melihat anaknya membaca Al-Quran. Benar atau benar, ayah bunda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa anak yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota cahaya yang sinarnya lebih indah daripada sinar matahari di rumah-rumah dunia. Bayangkan, karena hafalanmu, ayah dan ibumu bersinar di seluruh umat manusia. Masya Allah. Teman-teman, gimana sih caranya biar semangat menghafal? Ingat rumus 3M. Yang pertama, mahabbah, yang artinya cinta. Cintailah Al-Quran, nanti Al-Quran akan menjagamu. Masya Allah. Yang kedua, murajaah, yang artinya mengulang-ulang. Jangan pernah bosan untuk mengulang, karena hafalan yang kuat lahir dari pengulangan yang hebat. Yang ketiga, mari berdoa. Minta sama Allah agar lisan kita dimudahkan untuk menghafal ayat-ayatnya. Ayah bunda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya sudah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jangan takut susah teman-teman, karena Allah sudah janji bahwa Al-Quran itu mudah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda tentang kemuliaan penghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, saya punya kisah inspiratif nih. Perjuangan Musa, Hafiz cilik Indonesia. Teman-teman pasti tahu Musa kan? Hafiz cilik dari Indonesia yang membuat dunia kagum. Saat usianya masih sangat muda, 7 tahun, Musa sudah menghafal 30 juz dengan lancar. Apa rahasianya? Apakah Musa anak ajaib yang tidak pernah main? Bukan. Rahasianya adalah kedisiplinan dan cinta. Setiap hari subuh-subuh, Musa sudah bangun untuk mengulang hafalannya. Walaupun ia masih kecil, ia lebih memilih bermain dengan ayat-ayat Allah daripada bermain gadget seharian. Hasilnya, Musa tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di internasional, tapi yang paling penting, Musa sedang menyiapkan hadiah yang luar biasa untuk ayah dan ibunya di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW menjanjikan bahwa anak yang hafal Al-Quran maka akan memakaikan mahkota cahaya untuk orang tuanya yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Masya Allah. Adapun kesimpulan dari ceramah saya adalah, teman-teman, mari menghafal satu hari satu ayat saya. Tidak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Bayangkan, karena hafalanmu, ayah dan ibumu bersinar di seluruh umat manusia. Masya Allah. Pergi ke sawah melihat kerbau. Kerbau berjalan di atas jerami. Hargai lelah ayah dan ibu dengan menjadi hafiz yang membumi. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga kita dikumpulkan Allah di surga bersama Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.